Oke. Itu udah kerekam kan ya? Nanti kalau aku bener nggak kerekam, oh, aduh sakit banget karyawan. Fighting, Cahayu. Saya Serafina Jasimasing, kelas 10 TKJ 1, nomor urut 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan itu adalah suatu kegiatan untuk mengecek atau memeriksa suatu keadaan. Apakah keadaan tersebut memenuhi suatu kondisi tertentu atau tidak? Jadi, percabangan itu adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program, yakni perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang telah diberikan. Dan percabangan mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama, ada jenis percabangan satu kondisi. Yang kedua, percabangan dua kondisi. Yang ketiga, percabangan lebih dari dua kondisi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah percabangan bersarang. Pertama-tama saya akan menjelaskan juga tentang jenis dari jenis-jenis percabangan. Yang pertama, ya lah basa-basimu Jojo. Wes, sik. Ya wes, nanti dikat ae. Aku males. Saya Serafina Jasimasing, kelas 10 TKJ 1, nomor urut 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan itu adalah suatu kegiatan untuk mengecek atau memeriksa suatu keadaan. Apakah keadaan tersebut memenuhi suatu kondisi tertentu atau tidak? Jadi, percabangan itu adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program, yakni perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati, sesuai dengan kondisi yang diberikan. Percabangan memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, ada percabangan satu kondisi. Yang kedua, percabangan dua kondisi. Yang ketiga, percabangan lebih dari dua kondisi. Kemudian yang keempat, percabangan bersarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang percabangan satu kondisi. Percabangan satu kondisi adalah percabangan yang digunakan untuk melakukan penyeleksian di mana jika kondisi bernilai benar atau nilainya benar, maka program akan mengeksekusi statement di bawahnya. Percabangan kondisi juga merupakan percabangan yang hanya menggunakan satu kondisi saja. Ya. Jadi percabangan satu kondisi adalah percabangan yang digunakan untuk melakukan penyeleksian, di mana yang tadi nilainya benar, maka programnya akan mengeksekusi statement di bawahnya. Di dalam Python, untuk penulisan pengkondisian ini dan statementnya dipisahkan oleh tanda titik dua. Ya. Tanda titik dua itu memiliki arti jika kondisi bernilai benar, maka statement-statement akan dijalankan. Percabangan satu kondisi itu menggunakan if. Nah, tata penulisan percabangan satu kondisi. Yang pertama, if dalam kurung kondisi titik dua, kemudian enter dan mencorok ke dalam statement. Contohnya, contoh skripnya adalah sebagai berikut. Umur sama dengan 30. Jika if umur lebih kecil dari 30, maka print dalam kurung umur, tanda petik young adult atau dewasa muda, tutup kurung, jangan lupa petiknya. Kemudian kita klik enter, kemudian umur sama dengan 30. If umur lebih besar 30, titik 2, print dalam kurung umur, dalam petik adult atau dewasa. Jadi, skrip ini itu berbicara tentang jika umur lebih kecil dari 30, maka outputnya nanti akan keluar
young adult atau dewasa muda. Tapi jika umur lebih besar dari 30, misalnya 31 atau 35 seperti itu, maka nanti outputnya akan keluar adult atau dewasa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percabangan dua kondisi. Nah, percabangan dua kondisi adalah percabangan yang digunakan untuk menyatakan atau untuk melakukan penyeleksian kondisi untuk memecahkan kasus dengan menggunakan dua kondisi. Nah, percabangan dua kondisi ini menggunakan if dan else. Ya. Jadi, percabangan dua kondisi itu adalah percabangan yang digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi, di mana jika kondisi nilainya benar, maka program akan mengeksekusi statement pertama. Namun jika kondisi nilainya salah, maka statement kedua yang akan dieksekusi. Tata penulisannya, if dalam kurung kondisi, tanda petik, 2, statement 1. Kemudian, else, tanda petik 2, statement 2. Contoh skripnya, berat badan sama dengan 50. If berat underscore badan lebih kecil sama dengan 50.2, enter agak menjorok ke dalam print dalam kurung tanda petik kurus atau ideal. Enter else titik 2, print dalam kurung titik 2 gendut. Ya, seperti itu contohnya. Jadi skrip ini itu bicara jika berat badan sama dengan 50. Jadi jika berat badan lebih kecil dari 50 atau sama dengan 50, maka outputnya nanti yang keluar akan kurus atau ideal. Jadi contohnya, kita sudah menulis program skripnya, kemudian kita run, kita jalankan, maka nanti di bawah outputnya akan ada tulisan berat badan berapa, tanda tanya seperti itu. Nanti kita tinggal ketik, jika kita ketiknya kurang dari 50 atau sama dengan 50, maka outputnya akan keluar kurus atau ideal. Kemudian kalau kita tulisnya atau ketiknya itu lebih dari 50, misalnya 55 atau 60, maka nanti outputnya akan keluarnya gendut. Seperti itu contohnya. Itu adalah contoh skrip dari percabangan dua kondisi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percabangan lebih dari dua kondisi. Percabangan lebih dari dua kondisi adalah percabangan yang digunakan untuk melakukan penyeleksian lebih dari dua kondisi. Jadi, percabangan ini adalah percabangan yang digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi, di mana kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Nah, jika kondisi yang pertama nilainya benar, maka akan melakukan seleksi kondisi kedua dan sampai yang seterusnya. Percabangan lebih dari dua kondisi ini menggunakan if, elif, dan else. Tata penulisannya, if dalam kurung kondisi 1, tanda petik titik 2, kemudian statement. Elif dalam kurung kondisi 2.2, kemudian enter menjorok ke dalam lagi statement. Kemudian yang terakhir else, titik 2, statement. Contoh skripnya seperti ini. Termometer sama dengan in dalam kurung input dalam kurung tanda petik suhu tubuh tanda tanya tanda petik lagi tutup kurung 2 kali. Ya. Enter. If termometer lebih kecil sama dengan 30.2, enter dalam menjorok ke dalam print dalam kurung dalam kurung tanda petik normal. Enter. Elif termometer lebih besar dari 37.2, maka print, kita ketik print di bawahnya dalam kurung tanda petik tidak normal. Kemudian kita enter lagi, else tanda petik 2, enter menjorok ke dalam, print dalam kurung tanda petik normal. Kemudian enter ke bawah lagi dan print selesai, tanda petik selesai. Jadi skrip ini itu berbicara jika termometer. Jadi ini tentang suhu tubuh. Jadi jika jika termometer atau suhu tubuh kita itu lebih kecil atau sama dengan 37, maka printnya normal, outputnya nanti keluarnya normal. Nah, elif termometer lebih besar dari 37, maka nanti yang keluar tidak normal. Seperti itu. Jadi contohnya
Di script, jika kita menggunakan script ini nanti di Python, outputnya akan ditanyai, suhu tubuh, tanda tanya berapa. Jika kita mengetiknya, misalnya di bawah 37, misalnya kita ketiknya 35, maka nanti outputnya akan keluar normal. Tetapi jika kita mengetiknya, lebih dari 37, lebih besar dari 37, misalnya 40 derajat, 40, misalnya 40, maka nanti outputnya keluarnya tidak normal, seperti itu. Dan ini outputnya bisa dijalankan jika kita sudah mengklik run tentu saja di Python-nya. Kemudian selanjutnya, kondisi yang terakhir, jenis-jenis percabangan yang terakhir adalah percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah suatu kondisi yang berada di dalam kondisi tertentu. Jadi, percabangan bersarang itu memiliki kondisi lebih dari satu. Suatu kondisi di dalam kondisi tertentu. Jadi, if di dalam if. Jika terdapat dua cabang kondisi, maka di dalam salah satu cabang kondisi tersebut dapat pula diisi suatu kondisi tertentu. Nah, percabangan bersarang ini menggunakan statement if di dalam if. Jadi nanti di scriptnya ada if, tapi nanti di dalamnya if ada if lagi. Seperti itu. Tata penulisannya, if dalam kurung kondisi titik 2. Kemudian statement. Kemudian else titik 2, if dalam kurung kondisi. Kemudian statement lagi. Dan else titik 2, if dalam kurung kondisi. Dan statement lagi. Nah, ini adalah contoh penulisan scriptnya. Ini adalah contohnya. Murid sama dengan in dalam kurung input, dalam kurung tanda petik masukkan jumlah murid di kelas. Tanda tanya, tanda petik, tutup kurung lagi. Sama enter, if dalam kurung murid lebih kecil atau sama dengan 37, tutup kurung titik tanda petik 2, tanda titik 2, enter menjorok ke dalam print dalam kurung tanda petik cukup. Enter else titik 2, if dalam kurung murid lebih besar dari 37, tanda titik 2 lagi, enter dan menjorok ke dalam print dalam kurung tanda petik lebih dari cukup. Kemudian kita enter lagi else tanda titik 2, enter dan menjorok ke dalam if murid lebih besar dari 47, tanda titik 2, maka print dalam kurung tanda petik jumlah murid memenuhi kuota. Jadi script ini itu menjelaskan jika tentang murid di dalam kelas. Jadi jika murid di dalam kelas itu lebih kecil atau sama dengan 37, maka nanti outputnya keluarnya cukup. Tetapi jika murid lebih besar dari 37, maka outputnya akan keluar lebih dari cukup. Else-nya, ya di bagian else, jika muridnya lebih dari 47, maka outputnya akan keluar jumlah murid memenuhi kuota. Jadi dan tentu saja outputnya keluar setelah kita klik run. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya kita sudah membuat script ini, kemudian kita tulis di Python, kemudian kita klik run, maka di bagian bawah itu akan keluar jumlah muridnya, masukkan jumlah murid di kelas. Jadi jumlah muridnya berapa misalnya kita ketik jumlah muridnya di bawah 37, misalnya 35. Maka kita klik enter, nanti outputnya akan keluar cukup gitu. Kemudian kalau kita ketiknya lebih dari 37, maka keluarnya outputnya akan lebih dari cukup. Kemudian 47, jika kita mengetiknya lebih dari 47, misalnya kita ketiknya 50, maka nanti outputnya keluarnya jumlah murid memenuhi kuota. Seperti itu. Itu adalah contoh dari script percabangan bersarang. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan skripnya. Ini adalah contoh kasusnya, cerita kasusnya, dan di bawahnya di sini adalah skripnya. Contoh kasusnya, suatu hari temperatur di kota Surabaya mencapai lebih dari 29 derajat. Dan tentu saja hari itu sangatlah panas karena temperatur atau suhu di kota Surabaya sangat tinggi. Maka Andy yang sedang berada di dalam kamarnya sangat kepanasan.
Oleh karena itu, Andy memasang AC di kamarnya. Karena AC yang Andy pasang, akhirnya kamar Andy suhunya menjadi berkurang, menjadi 25 derajat. Sehingga kamar Andy menjadi lumayan dingin. Nah, dari cerita di atas, maka skrip pemrogramannya dapat dituliskan seperti berikut. Temperatur sama dengan in dalam kurung input dalam kurung tanda petik suhu tanda tanya. Jangan lupa tanda petiknya lagi, kemudian tutup kurungnya. Enter if temperatur lebih besar dari 29 tanda titik 2, print dalam kurung tanda petik sangat panas. Kemudian print lagi dalam kurung tanda petik pasang AC. Kita enter. Kita ketik elif temperatur lebih besar dari 25 tanda petik 2. Kemudian print dalam kurung tanda petik lumayan dingin. Kemudian else print dalam kurung tanda petik dingin dan print dalam kurung tanda petik selesai. Jadi jangan lupa juga printnya harus menjorok ke dalam. Jadi temperatur ini skrip temperaturnya itu adalah seperti ini. Jadi jika suhunya lebih dari 29 maka sangat panas. Tapi jika suhunya lebih dari 25 maka sangat dingin. Jadi seperti itu. Jadi skrip contoh penulisan skripnya adalah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah percabangan adalah kegiatan untuk mengecek, memeriksa, menyeleksi suatu keadaan atau kondisi, apakah keadaan tersebut memenuhi suatu kondisi tertentu atau tidak. Dan di dalam percabangan ini ada jenis-jenisnya, yaitu percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan lebih dari dua kondisi, dan percabangan bersarang. Percabangan satu kondisi adalah percabangan yang menggunakan satu kondisi saja. Percabangan kondisi menggunakan if. Percabangan dua kondisi menggunakan dua kondisi saja. Percabangan dua kondisi menggunakan if dan else. Percabangan lebih dari dua kondisi menggunakan kondisi if, elif, else. Statement if, elif, dan else. Dan yang terakhir, percabangan bersarang menggunakan kondisi atau statement if di dalam if. Baiklah, sekian presentasi saya tentang percabangan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.